sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa. Kami ada hari ini semua itu karena kasih, kemurahan, dan anugerah-Mu saja bagi setiap kami Bapa. Pada pagi hari ini Bapa, kami rindu ingin mempersembahkan pujian penyembahan kami hanya kepadamu saja. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang kudus, Allah yang kuasa Bapa. Dan kami rindu, jiwa kami, hati kami menantikan Engkau Bapa. Dan kami pun rindu ingin masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Mari kita sama-sama katakan, Tuhan ku rindu. Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat
Kini ku datang dan
memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sedang jemaat GKI Bali mengucap syukur kepada Tuhan Yesus kalau pagi ini kita boleh bertemu kembali dalam keadaan sehat. Puji nama Tuhan. Kita akan belajar satu poin pagi ini tentang pengharapan orang percaya, ya. Pengharapan orang percaya, ya. Seringkali kalau kita bicara tentang pengharapan, biasanya yang tercetus dalam pikiran kita adalah tentang kehidupan masa depan yang lebih baik, ya. Anak-anak yang masa depan yang baik, ya. Kesehatan yang baik, ya. Semuanya kepingin keluarga yang baik, ya, itu normal, ya, itu normal. Tapi kita akan belajar pagi ini tentang bagaimana pengharapan dunia itu sebetulnya bukanlah pengharapan kita, bukan, ya. Saya mempunyai seorang pembantu yang ikut saya sudah hampir 50 tahun mungkin, ya, 50 tahun. Dia ikut dengan setia sekali, laki, ya, pembantu laki, ya. Istri Bapak Gembala tahu, ya, adik saya Bu Lili tahu dia. Waktu dia kerja di saya 50 tahun nggak pernah sakit, ya. Suatu ketika dia sakit, ya. Kemudian sakitnya cukup, ya, boleh dikatakan setengah stroke begitu. Nah, ternyata kemudian setelah mulai ada penyembuhan, mulai ada terapi dan mulai sembuh dan tetap nggak bisa kerja, maka yang saya heran adalah pemikirannya agak berubah, ya, ngamuan, ya. Kemudian juga kalau tensinya sering naik turun, ya. Istrinya cerita, aduh, ini sekarang seringkali marah, ya. Ada hal-hal yang nggak terlalu penting untuk marah, dia marah luar biasa, ya. Sampai kadang-kadang ambil kayu, ya, untuk mau pukul, ya. Ya, mungkin dalam benaknya, pikirannya dia mempunyai harapan yang baik di masa tuanya, tapi kemudian dia nggak bisa mendapatkan itu dan kemudian tidak bisa mengatasi dengan jalan pemikiran dan wawasannya sehingga akhirnya seperti itu. Kasihan. Itu harapan dunia, ya. Apakah itu salah? Enggak salah sih. Cuma kadang-kadang memang harusnya itu mempunyai grade yang di bawah harapan kita yang sesungguhnya, ya. Apa harapan itu? Yakni hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus, ya. Hidup kita 70 tahun, paling banyak 80 tahun. Tapi ya itulah pengharapan dunia, ya. Tidak akan mendapatkan kekekalan yang Tuhan Yesus kasih buat kehidupan kita. Semuanya semu, ya. Semuanya menyenangkan, sepertinya menyenangkan, tapi tidak berdampak apa-apa bagi kehidupan kita. Bahkan kalau sampai pengharapan itu nggak terjadi buat kehidupan kita, maka ya kadang-kadang sih kalau dampaknya nggak masalah, oke. Tapi kadang-kadang yang namanya stres, yang namanya banyak masalah, yang namanya kemudian gonjang-ganjing dalam keluarga, ini banyak terjadi dalam kehidupan dunia. Kita baca satu ayat. 1 Korintus 15 ayat yang ke-19. 1 Korintus 15 ayat 19, ya. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, ya, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala
manusia. Jadi ayat ini bukan untuk orang dunia yang belum kenal Tuhan Yesus, bukan. Tapi ayat ini untuk orang-orang seperti kita, ya, yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, yang mempunyai pengharapan di dalam Yesus. Tapi seringkali pengharapan itu, nah ini yang jadi masalah. Kita membuat Tuhan Yesus itu untuk memenuhi pengharapan kita di dunia. Ini salah kita. Ya. Dikatakan seperti ini kan. Jikalau kita hanya menaruh hidup ini saja, menaruh pengharapan pada Kristus, hidup ini saja. Berarti hidup yang mana? Hidup yang cuma 70-80 tahun tadi. Ya. Kita berharap lebih baik, anak-anak mentas dan sebagainya, ya. Hidup yang menyenangkan di dunia ini, ya. Itu sepertinya kalau boleh saya bilang kita mendowngrade Tuhan Yesus, ya. Membuat level Tuhan Yesus itu sama dengan ya level yang lain lah. Mungkin penyembahan-penyembahan yang lain, ya. Dewa-dewa yang lain. Enggak seperti itu, ya. Tuhan Yesus jauh di atas itu. Dia lebih luar biasa, ya. Dia memang pengharapan itu kadang sama dia dikasih buat kehidupan kita, ya. Tapi yang paling luar biasa adalah dia mempunyai jaminan untuk kehidupan kekal, dan itulah pengharapan yang diharapkan, yang ditulis oleh Korintus oleh Paulus ini. Ya. Dan itulah pengharapan yang sesungguhnya. Ya. Bukan hanya pengharapan-pengharapan yang di dunia ini. Ya. Kalau Yesus berkata seperti ini, Yohanes 11, 25, 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ya. Jadi semua yang dilakukan Tuhan Yesus di dunia ini sebetulnya untuk masa yang mendatang. Dia tidak singgung sama sekali masa saat ini untuk di dunia ini, enggak singgung sama sekali dalam ayat ini. Dikatakan, walaupun ia sudah mati. Siapa mati? Saya, Bapak Ibu, ya. Semuanya kita meninggal dunia. Walaupun kita sudah mati, ya, tapi kita percaya kepada Dia, tidak akan mati selama-lamanya. Ya. Kalau kita belajar tentang kitab Petrus itu tentang pengharapan memang, ya. Tapi seringkali pengharapan kita selalu, pemikiran kita dikaitkan dengan pengharapan-pengharapan dunia ini, ya. Tapi kalau kita teliti ayat-ayat dalam Petrus, kita akan mengerti bahwa pengharapan itu bukan di sini, tapi di sana. Ya, di sana, di belakang langit biru. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, karena Yesus bangkit, kita menjadi penuh pengharapan. Ya. Tapi apakah pengharapan hidup di dunia ini? Kita akan baca ayat selanjutnya. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, dikatakan ayat ini. Ya. Apa yang tidak dapat binasa? Kehidupan yang cuma 70-80 tahun? Pasti binasa. Ya. Yang tidak dapat cemar, ya, yang tidak dirusakkan oleh suatu apapun juga, dan yang tidak dapat layu, dikatakan ayat ini, nggak layu, ya, yang tersimpan di surga bagi kamu, ya. Dan kita harus yakin, ya, bahwa pengharapan itu pasti buat kehidupan kita, ya. Begitu meyakinkan, ya. Ibrani menulis dalam Ibrani 6:19 dikatakan bahwa pengharapan itu seperti sau yang kuat dan aman, ya, bagi jiwa kita, ya. Sangat kuat dan aman, sangat pasti, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Wih, luar biasa. Bait suci, ada bait maha suci, ada ruang maha suci, ya. Dan itu waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, Golgota, tirai itu sobek menjadi dua, ya. Dan kemudian dengan mudahnya orang melihat apa yang ada di dalam ruang maha suci. Dan itu menunjukkan bahwa
hubungan kita dengan Allah ya nggak tersendat oleh apapun juga ya, nggak terbatas dengan apapun juga, nggak dibatasi oleh apapun juga ya. Kalau kita menaruh pengharapan kita di dunia ini, seringkali kita akan kecewa ya. Mungkin kita akan gadang-gadang, mungkin yang seusia saya gadang-gadang, oh besok anakku nang mentas ya, besok anakku jadi dokter, besok anakku jadi orang yang mapan ya, sehingga kita bisa bergantung kepadanya. Salah ya Bapak Ibu. Kita nggak boleh punya pengharapan yang seperti itu ya. Pengharapan kita hanya di dalam Tuhan Yesus saja ya. Dan memang kalau Rasul Petrus dia menulis hal ini, itu sangat masuk akal ya. Sangat masuk akal. Dengan akal kita manusia kita bisa memikirkannya, dengan mengargumentasikannya ya, menceritakan dengan jelas ya, bahwa memang saat itu ya Petrus dan kawan-kawannya di bawah tekanan yang sangat luar biasa oleh kerajaan Romawi ya. Bagaimana umat Kristen itu dikejar-kejar, kemudian dibunuh, dijadikan obor dan sebagainya. Waduh, siksaan yang luar biasa. Dan mereka hidup di saat yang seperti itu. Apa yang diharapkan oleh mereka dalam dunia ini? Nggak ada sama sekali ya. Mereka adalah yang mereka dapat adalah dari satu penderitaan ke penderitaan yang lain ya, yang dicambuk, yang dimasukkan penjara, semacam-macam. Sehingga di sana itu kalau kita ke sana, saya nggak pernah masuk ke sana, enggak. Tapi ada cerita tentang yang namanya katakombe ya, katakombe ya. Katakombe ini satu tempat di bawah tanah ya, satu tempat di bawah tanah yang dibuat oleh orang Kristen ya, orang-orang percaya saat itu, untuk mereka itu ada satu ruangan yang besar katanya, kemudian ruangan itu bisa untuk tempat beribadah, tempat untuk penguburan mereka kalau meninggal, tempat untuk makan-makan, tempat untuk minum, tempat untuk hidup lah di bawah tanah. Kenapa mereka sampai demikian ketakutan? Ya memang kalau mereka sampai memunculkan diri dan menunjukkan bahwa aku seorang yang percaya Tuhan Yesus, yang saat itu dianggap satu sekte, maka mereka akan mengalami hal-hal yang negatif ya, dibunuh dan sebagainya. Dari sini kita mengerti bahwa memang pengharapan yang sesungguhnya ya, yang ditulis oleh perjanjian baru ya, Alkitab yang kita percayai yang menyelamatkan kita, bukanlah di dunia ini ya. Gantungkan kepercayaan kita, pengharapan kita hanya kepada Dia saja ya. Di belakang langit biru, di surga yang kekal selama-lamanya ya. Kalaupun banyak hal-hal yang menjadikan kehidupan kita, banyak penderitaan, banyak problem kehidupan, apa yang mau dikatakan? Bertahanlah. Satu kata cuma itu tok ya. Bertahan, bertahan dan bertahan. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nggak lama kehidupan kita ya. 70-80 tahun selesailah sudah semuanya. Pertahankan itu dengan segala apa yang kita bisa ya. Dengan pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita akan yakin untuk melalui itu semuanya dengan sangat baik ya. Di dunia ini semuanya hampa, semuanya sia-sia, semuanya tidak ada gunanya. Sebagai ayat yang terakhir, ayat yang agak panjang saya bacakan dalam Pengkhotbah 2 ayat 4-11. Saya bacakan dengan cepat. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi. Dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing, domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yaitu banyak gundik. Semua dinikmati oleh Salomo ya. Dia dapat semuanya dengan mudah dalam genggaman tangannya, semua sukacita dunia ya. Dia dapatkan dengan sangat gampang sebab memang dia raja yang berkuasa ya. Tapi apa yang dikatakan? Tidak ada yang merintangi mataku dari apapun yang dikehendaki dia. Aku tidak menahan hatiku dan dari sukacita apapun juga.
Dikatakan apa? Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin, dan memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Luar biasa. Ya. Pengkhotbah ini ditulis oleh seorang yang penuh hikmat, yang punya hikmat dari Tuhan sendiri, yang dia minta Tuhan kasih ya sama dia. Tidak ada seorang yang berhikmat seperti Salomo. Dia katakan semua yang di dunia ini sia-sia, usaha yang menjaring angin. Kalau ini kita tahu dengan benar ada ayat yang seperti ini bunyinya, kenapa kita nggak mempercayainya? Percayalah bahwa pengharapan kita hanya untuk kehidupan kekal di sana. Di nama Tuhan, kiranya renungan ini bisa menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Ya, kita akan berdoa bersama. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk segala yang Engkau sudah beri buat kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, pemeliharaanmu buat kehidupan kami, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, buat bangsa dan negara kami Indonesia yang kami kasihi. Engkau yang pimpin, Engkau yang beri hikmat-Mu, Tuhan, buat Bapak Presiden kami Jokowi yang kami kasihi, dengan berkat-berkat hikmat yang dari Tuhan Yesus untuk memimpin bangsa ini menjadi luar biasa. Semakin dekat kepada Engkau, nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan dan disanjung tinggi. Nama-Mu Tuhan Yesus yang boleh semakin disembah dalam bangsa dan negara kami. Kami berdoa juga untuk khususnya Pulau Bali, Tuhan. Biarlah semakin banyak boleh jiwa dimenangkan di dalam Tuhan Yesus saja. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus begitu baik, begitu mengasihi kami. Kami yakin dan percaya kegerakan besar dari tahun ke tahun akan semakin banyak jiwa bertobat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, terima kasih. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan pada hari ini yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. God bless you.